Backhand, backhand, forehand. Ketika ambisi dikejar pakai strategi yang gak terkonstruksi, mimpi jadi taruhan layaknya bermain judi. Marty Supreme bukan sekadar film tenis meja, tapi tentang seseorang bernama Marty Mauser, yang menurutnya, ia adalah pusat dunia. Dari posternya aja, kita udah dikasihin kalau kita bakal ngerasain exhausting di sepanjang filmnya. Exhausting karena pingpong? Tentu bukan. Exhausting karena nih orang, Marty Mauser, yang diperanin sama Timothée Chalamet. Film ini disutradarai oleh Joseph Lee di bawah naungan A24. Joseph Lee kembali membawa ciri khasnya tentang chaotic sequence yang selalu dialami sama protagonis di film-film sebelumnya, seperti Connie Nichols di Good Time dan Howard Ratner di Uncut Gems. Film ini berfokus ke perjalanan Marty Mauser buat jadi juara dunia tenis meja. Dinamika yang terjadi nantinya bikin kita ngerti kalau punya ambisi aja nggak cukup. Butuh banyak faktor yang bikin kita sadar bahwasanya realita nggak segampang itu buat dikompromi. Dari segi visual dan sinematografi, set tahun 50-an disulap jadi background yang nyaman diikuti. Kontras dengan segala huru-hara yang jadi esensi dari keseluruhan aksi. Dari segi scoring, Dani Lopatin berhasil ngeracik suasana yang intens tapi juga fun di saat bersamaan. Pertanyaannya, apa yang buat Marty Supreme jadi film yang hype dan ditunggu-tunggu banyak penikmat film di seluruh dunia? Salah satu faktor terbesarnya yaitu marketing campaign kreatif dari A24 yang ngubah strategi tradisional ke arah internet culture. Seperti ngerilis merchandise berupa jaket, kolaborasi sama rapper, sampai jadiin Timothée sebagai orang pertama yang berdiri di atas The Sphere. Faktor lainnya, tema Dream Big yang dibawa di film ini juga sejalan sama ambisi pribadi Timothée buat menjadi yang terbaik. But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. Dan salah satu jalannya yaitu dengan memenangkan Oscar pertamanya sebagai Best Leading Actor. Menurut kalian gimana? Apakah Marty Supreme layak dapat hype segitunya? Dan setelah kekalahan kemarin, apakah Timothée masih punya kesempatan buat dapetin Oscar tahun depan? Tulis di kolom komentar ya.